Halo? Iya dok. Iya dokter. Ya, mulai ya. Iya dok. Iya Baik dok. dokter. Baik dok. Kegawat daruratan pada abdomen pada neonatus ya. Kayak slide. Nah, tingkat kan neonatus itu umur berapa? Kita sebut neonatus. 0 sampai 28 hari. Nah, 0 sampai 28 hari, kurang lebih 1 bulan ya. Iya dok. Kita sebut pasien bayi neonatus itu adalah umur kurang lebih dia baru lahir sampai umur 1 bulan, itu kurang lebih. Itu kita sebut neonatus ya. Nah, di sini tingkat kedaruratan tentu namanya neonatus. Usia baru 1 bulan. Kemudian rentan terhadap penyakit, rentan terhadap infeksi, entah itu bakteri, virus, atau jamur, itu sangat rentan. Biarpun dia dilahirkan sehat. Nah, apalagi sakit. Nah, contohnya misalkan tingkat kedaruratan itu dibagi. Operasi perlu dikerjakan dalam jam pertama. Artinya misalkan contoh pasien dengan kembung atau peritonitis. Misalkan contohnya dia neck. Neck itu ada grade-grade-nya. Ya, kamu baca aja nanti. Apa singkatan neck? Ada yang tahu? NEC, necrotizing enterocolitis, ya, itu neck. Kemudian operasi yang dikerjakan dalam 6 jam pertama. Artinya kita punya 6 jam pertama untuk resusitasi dulu, untuk misalkan pengobatan dulu, kemudian baru kita lakukan tindakan operasi. Dan kemudian operasi dapat ditunda hari berikutnya, asalkan misalkan pasien sudah dilakukan tindakan dulu. Kan contohnya nih, operasi dia hisprung, kemudian atau malformasi anorektal, dulu disebut nggak punya anus, sekarang malformasi anorektal. Dulu itu disebutnya, saya lupa. Atresia ani dokter. Atresia ani ya. Nah, kita kolostomi dulu. Ini baru lakukan akan operasi ya. Jenis nih pada gastrointestinal pasien natur kan contohnya kita minum helium sampai kolon juga bisa malformasi. Ada suara sekarang? Ada dokter. Ada dokter. Ada dokter. Ya. Ada Kalian dok. semester berapa sih? Semester 7 dokter. Semester 7 dok. 7. Ya, kemudian megakolon kongenital atau hisprung ya. Nah, terus kemudian gastroksisis atau omfalokel. Kamu harus tahu nih beda gastroksisis dan omfalokel ya. Kamu harus tahu. Nanti di ujian ada nih. Ya. Kemudian megakolon kongenital atau hisprung. Nah, itu patofisiologinya kamu harus tahu kenapa bisa megakolon. Ya.
Ini harus tahu, ujian saya keluarkan. Ya, nah kemudian inflamasi intraabdomen atau neck yang tadi ya, necrotizing enterocolitis atau peritonitis. Ya. Nah, hasil akhirnya, jadi misalkan terdapat pasien-pasien yang tadi, itu tergantung dari tim. Kita sebagai dokter spesialis nggak bisa bekerja sendiri. Artinya harus tim menangani pasien-pasien yang gawat darurat pada neonatis. Salah satunya anestesinya, kemudian dokter spesialis anaknya, kemudian ICU-nya, dan tentu saja dokter bedahnya itu, atau bedah umum atau bedah anak bisa saja. Karena tidak semua rumah sakit ada atau mempunyai dokter spesialis bedah anak ya. Jadi harus satu tim. Nah, kita bahas itu tentang atresia esophagus. Di sini 80% kan disertai dengan fistula tracheo-esophageal ya. Jadi rata-rata ada dia fistulanya ke trachea. Jadi makanya hati-hati pada atresia esophagus. Karena kalau ada fistula ya bisa menyebabkan aspirasi pada paru, bisa pneumonia akhirnya, infeksi pneumonia yang sudah ditangani bisa meninggal. Jadi harus hati-hati pada atresia esophagus. Nah, klinisnya hidroamnion. Hidroamnion itu artinya dia pada waktu dia di dalam, dilahirkan, di kandungan, dia mempunyai amnion yang tinggi, hidroamnion yang tinggi ya. Cairan banyak ketubannya istilahnya. Kemudian hipersalivasi. Ini anak setelah lahir ngeces terus nih, kayak kalian sampai sekarang ngeces saja. Ya, hati-hati nih. Jangan esophagus. Kalau kalian ngeces sekarang, aduh ada handphone baru ngeces. Ada cowok cewek cantik ganteng ngeces, lain ngecesnya kalian. Ya, jadi hipersalivasi. Kemudian tersedak yang saya katakan tadi tersedak ya. Artinya ini ada aspirasi pneumonia ya. Nah, kemudian ada kelainan lain. Kamu cek nih kelainan lain, faktrol. Tahu nggak apa singkatan faktrol? Ada yang tahu? Faktrol? Ada yang tahu nggak? Vertebral anomali, dokter. Ya singkatannya, P itu vertebra, E itu apa gitu loh. Panjangan apa? Itu maksudnya. Oke, kamu baca nanti ya. Itu singkatan apa? Ya, terus? Atresia kardiovaskular. T-nya? Esophageal fistula. Banyak banget. T-nya trachea esophagus fistula. R-nya? R-nya renal abnormalitas. L-nya apa sih? Lim anomalis, dokter. Apa L-nya? Lim defect. Lim ya, betul itu. Jadi kalau misalkan kamu ada pasien atau kamu membantu persalinan di desa ataupun di kampung sana kamu nanti tugas, kalau kamu dapatkan ada bayi baru lahir, kemudian ada kelainan yang pertama misalkan sumbing, contoh kecilnya lah, atau malformasi anorektal yang cepat kelihatan. Nah, kamu harus cek semua, jantungnya, ginjalnya, limnya, ya semua, vertebranya, kamu harus cek. Karena apa? Karena tidak hanya satu saja yang diikuti kelainan tersebut. Jadi banyak yang diikutin.
Nah, itu makanya kamu harus cek. Oke? Nah, kemudian kalau misalkan ada atrofis esofagus, kamu udah diagnosis ini, kamu harus pasang NGT, ya. Kemudian kamu biarkan cairan itu keluar dari NGT. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tersendat atau pneumonia. Nah, kemudian tindakannya apa? Perlu gastrostomi. Gastrostomi itu artinya kamu operasi, kamu kirim dulu ke dokter spesialis bedah, ke rumah sakit yang ada dokter bedahnya. Nah, kemudian dokter bedah akan melakukan tindakan operasi gastrostomi, ya. Nah, ini contohnya, anak ngeces, hipersalivasi, kemudian diminumin, muntah lagi, diminum susu, muntah lagi, ya. Nah, itu lihat tuh. Kalau misalkan pasang NGT, NGT itu akan balik lagi tuh. Ya, atau nasogastric tube-nya, ya. Tuh, lihat kalau misalkan pada bayi OGT lah, kita kasihnya OGT bukan NGT, ya, kayak masih kecil kan dari oral OGT. Nah, itu OGT, ya. Tuh. Bukan NGT. Jadi OGT kamu masukkan tuh, nah, dia balik lagi kayak tadi tuh. Kamu ronsen, kok balik lagi, tidak ada udara ke bawah. Nah, itu kamu diagnosis atresia esofagus, ya. Slide lagi. Nah, tuh lihat, ya, dari situ nanti kelihatan NGT itu balik lagi. Nggak langsung ke lambung. Nah, ini gastrostomi, ya. Gastrostomi itu suatu tindakan yang melubangi lambung. Nah, lambungnya dilubangin, saya operasi, kemudian masuk NGT atau feeding tube. Nah, untuk apa? Untuk minum susunya dia. Jadi jangan lagi kalau misalkan ada atresia esofagus, kamu paksakan untuk ibunya untuk menyusui, jangan, berbahaya, bisa meninggal. Jadi harus kamu pastikan dulu, kamu pasang OGT, kamu foto. Kalau itu selang OGT itu balik lagi, berarti artinya itu ada atresia esofagus. Nah, ini atresia usus. Usus itu mulai dari duodenum, yeyunum, ileum. Nah, ini bisa ini apa namanya? Bisa tidak, artinya tidak tersambung. Atresia itu tidak ada sambung, tidak tembus. Ya, misalkan klinisnya, tadi saya perhatikannya muntah hijau, perut kembung, mekoniumnya positif. Nah, lihat apakah dia atresia duodenum. Tadi kan esofagus, nah ini duodenum, perutnya kembung, lihat, ya. Kemudian di X-ray-nya ada terjadi double bubble, itu khas sekali untuk atresia duodenum, ya. Kemudian kalau bubble-nya itu lebih dari 2, ya, nah itu kemungkinan adalah atresia jejunum. Lebih dari 6 bubble itu adalah ileum. Tapi tidak semudah itu menentukan ini bubble, kemudian dihitung satu-satu, tidak, ya. Jadi butuh pengalaman khusus menentukan bahwa oh ini bubble-nya 3, oh ini bubble 2, ini bubble. Kadang bubble-nya kecil-kecil. Dalam satu bulatan 2, nah bisa saja itu adalah atresia duodenum. Ya, jadi yang pasti kamu harus tahu sebagai dokter umum bahwa ada bubble itu kemungkinan adalah atresia, entah itu duodenum, yeyunum, atau ileum. Nah itu cepat kamu kirim ke dokter bedah, ya. Tindakannya anastomosis langsung end to end atau nah, tindakan dokter bedahnya adalah kita potong, kita sambung kembali. Nah ini, ya, ini bubble. Dari sini bubble-nya cuma 2 nih kelihatannya. Kemungkinan adalah atresia apa? Kalau 2 tadi? Kalau 2 duodenum. Ya, duodenum. Ini yang jelas kayak gini. Nah, ini lebih dari ini. Apa kalau lebih dari ini? Atresia ileum. Atresia ileum. Nah, ya. Kan udah ada di situ, ya. Nah, ini yang jelas. Kadang tapi ada yang nggak jelas juga. Kayak slide.
Tapi intinya kamu harus tahu ya, curiga bahwa ada bubble-bubble begini, ya kayak apa namanya balon-balon hitam begini, kamu harus rujuk. Kemungkinan itu bisa atresia dari duodenum sampai ileum, ya. Dan atreusus ya, atresia duodenum. Nah, itu yang apa namanya yang tadi ya saya sebutkan, atresia duodenum, atresia ileum ya. Ancamannya perforasi. Ini pasien MGT, kemudian kita operasi 1 atau 2 hari, kita lihat kondisi pasien. Atresia ileum, obstruksi atau penyumbatannya lebih rendah. Sama ya, pasang MGT. OGT maksudnya ya, ini. Kalau nasogastrik itu kan kita lewat hidung, tapi pada bayi itu lewat mulut ya. Ini harus dilakukan tindakan operasi sito. Oke, slide. Nah, tadi malformasi anorektal. Malformasi anorektal secara umum, secara global dibagi dari 2, yaitu letak tinggi atau letak rendah. Caranya apa? Caranya kita lihat, ya, cara lihat dari apa namanya ronsen torak. Nah, insidennya bayi laki-laki itu lebih tinggi, letak tinggi lebih banyak dibanding perempuan. Kalau bayi wanita itu letak rendah. Nah, fistulanya lihat dalam 3 malformasi anorektal ada fistula enggak? Nah, artinya bisa saja dia ada fistel dari vagina. Kok keluar mekonium dari vagina, itu bisa terjadi juga. Ya. Atau dari sisi lainnya bisa terjadi ada fistula. Tapi tidak semuanya juga ada fistula. Jadi kamu harus tahu ini ada fistula atau tidak. Oke. Kemudian jarak retum. Nah ini ya. Oke, slide. Oke, slide. Nah itu ya. Itu di vagina tuh, ada fistulanya ya. Slide. Nah, megakolon kongenital atau spondylosis tadi, nah klinisnya tuh lihat mekonium terlambat lebih dari 24 jam, kembung, muntah, obstipasi yang kronis. Jadi ronsennya, polosnya baru adanya dilatasi kolon yang menyempit sampai zona transisi. Nah, kamu harus tahu ini apa itu zona transisi. Kamu harus tahu kenapa itu terjadinya megakolon kongenital. Salah satunya kita lihat biopsi rektum dulu, apakah ditemukan kolon esterase atau aganglion. Kalau ditemukan ini positif, berarti itu adalah Hirschsprung disease. Semua ada pasien ini lagi slide. Nah itu ya, nah, itu sigmoid colon rectum. Nah itu sering di situ terjadinya aganglion dari kolon, sehingga dia membesar, tidak bisa pasase dengan bagus. Nah itu ya. Oke, slide. Nah itu ini megakolon. Ya, slide. Tuh, lihat membengkak kayak katak ya, perutnya buncit kayak katak. Nah ini kalau histopatologinya begitu. Nah, tindakannya sementara adalah kolostomi dulu. Ini kolostomi ya. Kolostomi. Oke, slide langsung. Nah, necroplating enterocolitis yang disebutkan tadi ya. Ini ancaman yang bayi prematur nih. Ya kenapa? Karena infeksi berat pada usus. Jadi necroplating enterocolitis. Nah, bila pecah semua, artinya peritonis ada kebocoran, nah itu harus dipotong semua nih ususnya nih, yang segmental, ya. Slide. Nah, kalau sudah nek, kemudian peritonitis, nah itu sangat buruk sekali, ya, nggak akan bisa selamat rata-rata pasien pada bayi ini, ya. Nah, klinisnya nyeri perut, lokal, diffuse, ya, X-ray jelas, ada peritonitis, ada nek, tanda-tanda parese usus. Nah, ini juga harus kamu pengalaman, tidak semua bisa
dokter umum jarang sekali bisa dari sini kamu sebutkan neck ya. Biasanya peritonitis saja udah cukup kamu untuk ngirim ke saya atau ke dokter bedah anak ya. Slide. Nah, ini hernia diafragmatika atau efferentesio diafragma. Jadi ini diafragma, artinya diafragmanya itu bolong sehingga ususnya masuk ke diafragma. Nah, jadi seseklah si pasien ini, si bayi ini. Jadi diafragmanya itu bolong, usus masuk ke paru-paru, akhirnya sesak. Ya. Nah, caranya gampang, kamu ronsen torak, kamu ronsen pada bayi kan torak dan abdomen jadi satu, jadi gampang. Kamu foto aja torak, abdomen juga kena. Nah, di situ ada bayangan loop usus atau mediastinal shifting. Slide. Ya, jenis-jenisnya nih ya, sesak, kompresi paru-paru ya, tindakannya NGT, ventilator, kemudian kita operasi. Slide. Nah, kalau ini hidrokel udah slide. Nah, gastrofisis, ya, kamu harus bedakan itu gastrofisis sama ompalokel. Kalau gastrofisis, defeknya seluruh lapisan, ya. Adanya viscera, dinding usus tebal, ya, disertai malformasi usus. Nah, risiko ini ya gastrofisis. Slide. Nah, ini gastrofisis ya, tuh lihat. Slide. Ya, ususnya keluar semua. Slide. Tuh lihat ya. Ini gastrofisis. Tuh. Nah, kalau ompalokel, nah bedanya dia defek dinding perut, tapi masih dilapisin selaput. Umbilikal di puncak, ya. Coba buka slide lagi, ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Jadi bedanya ompalokel itu, kalau ompalokel dia ada selaputnya, masih ditutupin. Oke, lanjut. Nah, malformasi usus, volvulus ya. Nah, itu juga lihat dari foto polos abdomen ya. Ini harus lakukan tindakan operasi dalam 6 jam pertama. Slide. Sudah habis, dokter. Habis. Iya. Ya, yang lainnya kamu bisa baca sendiri ya. Iya, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Ya, Terima kasih diskusi banyak, gitu aja. Terima kasih, Pak. Belajar yang benar ya. Baik, dokter. Iya, dok. Ya. Baik, Oke. dokter. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selalu Ya, dokter, makasih. jaga kesehatan. Ya, makasih. Dokter. Makasih. Ya, makasih. Giveaway ikan dokter.